Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Agi Asmara, mahasiswa Hukum Tata Negara semester 3B dengan nomor induk mahasiswa 121303084. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Saya ditugaskan membuat video mereview materi. Yang saya akan review materi ini ada dua. Yang pertama materi kelima, yaitu bentuk dan sistem pemerintahan, dan selanjutnya ada materi kelompok saya, yaitu hak asasi manusia. Saya akan mereview tentang bentuk dan sistem pemerintahan terlebih dahulu. Menurut Aristoteles, bentuk pemerintahan suatu negara itu ada 4. Yang pertama autokrasi, oligarki, monarki, dan republik. Autokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dianggap ideal, di mana bisa dipimpin oleh kerajaan atau kekaisaran, tetapi tidak melulu seperti itu. Selanjutnya ada oligarki. Oligarki ini pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang atau kelompok tertentu. Selanjutnya ada monarki, bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh seorang raja dan biasanya bersifat turun-temurun. Selanjutnya ada republik, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh kedaulatan rakyat. Di sini ada beberapa bentuk sempurna dan kemerosotannya. Yang pertama, bentuk kemerosotan monarki ialah despoti dan tirani. Selanjutnya, bentuk kemerosotan aristokrasi ialah oligarki dan plutokrasi. Selanjutnya, bentuk kemerosotan dari politea ialah demokrasi. Di sini ada beberapa teori. Yang pertama ada silus teori, bentuk pemerintahan yang berputar. Seperti monarki, kekuasaan dipegang oleh satu orang dan mempunyai suatu kepentingan tertentu. Selanjutnya ada tirani. Tirani diperintah oleh satu orang. Biasanya tirani ini berlaku sewenang-wenang. Selanjutnya ada aristokrasi. Kekuasaan ini dipegang oleh beberapa orang dan mempunyai kepentingan kelompok yang memimpin suatu pemerintahan. Selanjutnya ada oligarki. Oligarki ini dipegang juga oleh beberapa orang, sama seperti aristokrasi. Di sini yang memegang suatu pemerintahan yaitu kelompok dan mempunyai kepentingan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya ada demokrasi. Pemerintahan dijalankan oleh rakyat dan pemerintahan ini menjalankan kepentingan rakyatnya. Selanjutnya ohlokrasi. Masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah dan ingin bebas. Biasanya di negara ini sangat amat bebas. Sistem pemerintahan menurut Mahfud MD. Yang pertama ada presidensil. Presidensil ini mempunyai beberapa seperti beberapa syarat atau bentuk, bukan seperti syarat lah. Yang pertama ada kepala negara menjadi kepala pemerintahan. 2. Pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen dan pemerintah adalah sejajar. 3. Menteri-menteri yang diangkat bertanggung jawab kepada presiden. Selanjutnya ada eksekutif dan legislatif, yaitu mempunyai kekuatan yang sama-sama kuat. Selanjutnya parlementer memiliki ciri kepala negara tidak berkedudukan karena ia lebih bersifat simbol nasional atau pemersatu bangsa. 2. Pemerintah dilakukan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. 3. Kabinet yang bertanggung jawab kepada rakyat atau bertanggung jawab kepada perdana menteri. Selanjutnya ada kedudukan eksekutif atau kabinet lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai paper atau materi yang dipresentasikan oleh kelompok saya yang berjudul Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat kepada
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Ini apa namanya, sejarah hak asasi manusia pada tahun 1948 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut PBB telah menyetujui universal hak asasi manusia yang bersihkan suatu daftar hak-hak manusia sebagai suatu standar prestasi bagi semua orang-orang dan semua bangsa. Semenjak itu telah disetujui banyak instrumen tambahan yang berupa perjanjian-perjanjian internasional yang menurut hukum bersifat inklusif ataupun deklarasi-deklarasi yang mengikat yang bersifat global maupun regional. Naskah-naskah ini menyajikan rincian lebih lanjut mengenai hak-hak yang telah disebutkan dalam Universal Declaration of Human Rights, atau membahas hak-hak tambahan. Konsep hak asasi yang berlaku di Indonesia adalah penjabaran dan kemanusiaan yang adil dan beradab yang disemangati oleh sila-sila lainnya dan Pancasila. Oleh karena itu, dalam menerapkan hak asasi manusia, dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara harus bersumberkan pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang menyatakan manusia sebagai makhluk Tuhan ciptaan yang berbudi dan bisa berkehendak bebas, harus merdeka dalam arti lepas dari penindasan, dari penjajahan, sebagai bangsa yang bebas atau merdeka dalam menentukan kehidupan pemerintahannya dan mengatur struktur pemerintahannya. Penegakan HAM di Indonesia sangat amat penting untuk dilakukan karena upaya tersebut dapat mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM yang tidak diinginkan di masa depan, sekaligus mengkoreksi kasus-kasus pelanggaran HAM yang sudah terjadi di Indonesia. Selain dapat meminimalisir dan mencegah sebanyak mungkin pelanggaran HAM di Indonesia, alasan penegakan HAM sangat penting ialah karena hal tersebut sejalan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan demi menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Terima kasih, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara. Sekian, mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.